لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. صدق الله. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Hikmah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi hari ini gerimis-gerimis romantis. Alhamdulillah kita bisa berkumpul ini di dalam acara kajian Ahad pagi yang baru pertama kita adakan. Insya Allah semoga ini nanti kajiannya bisa berlanjut sampai seterusnya dan semakin banyak lagi jamaah-jamaah yang bisa bergabung dengan kita ngaji sambil ngopi. Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini tema kita adalah hikmah musibahnya. Karena ini belum lama nih, saudara-saudara kita yang ada di Aceh, di Sumatera Utara, di Sumatera Barat itu mengalami musibah yang sangat dahsyat. Jadi tepatnya kalau nggak salah tanggal 25 November ini sudah berapa bulan? Sudah 2 pekan lebih. Dan kalau catatan terakhir yang saya lihat itu yang meninggal itu sekitar 890 lebih. Itu yang tercatat, yang tercatat. Artinya bisa jadi akan bertambah karena masih banyak korban-korban itu yang masih terjebak di mobil, masih terjebak di rumah-rumah, tertimbun dengan lumpur, dan tentu saja masyarakat atau juga pemerintah juga belum sempat nyari karena sekarang fokusnya masih menyelamatkan yang masih hidup, menyelamatkan yang masih hidup. Bahkan yang masih hidup itu juga masih banyak yang terisolir, terisolasi di tempat-tempat yang jalannya terputus, jembatannya terputus. Kemarin saya dapat cerita dari Mas Niko dari Asal Humanity ini. Ada salah seorang bapak itu yang daerahnya itu terisolasi, tidak dapat bantuan, tidak terjangkau oleh orang, dan kemudian bahan makanan, bahan pokok itu menipis. Terus dia akhirnya dikirim oleh kampungnya itu untuk cari bantuan. Dia keluar dari kampungnya, menerobos hutan, melewati berbagai jalan yang terputus, termasuk jembatan yang kalau nggak salah sekitar 30 jembatan terputus. Jalan kaki lama itu sampai akhirnya ketemu posko bantuan Asal Humanity. Kemudian karena tidak bisa diakses dengan kendaraan, akhirnya Asal Humanity itu mengirimkan 30 relawan pakai tas gunung yang besar itu bawa bahan-bahan pokok untuk sampai ke daerah itu. Dan yang daerah-daerah semacam ini juga masih banyak. Dan sampai terakhir kemarin berita dari para relawan itu yang sekarang sangat dibutuhkan itu selain bantuan yang selama ini akan kita kirim terus ya, baik itu dengan barang ataupun bentuknya uang, itu yang masih dibutuhkan sebenarnya adalah relawan, orangnya, sumber daya manusianya, juga kemudian alat-alat berat ya, yang membantu di sana. Ya, semoga insya Allah cepat diringankan musibahnya bagi saudara-saudara kita di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh sana. Ya Allahumma amin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sebagai orang beriman, ini bagaimana kita harus menyikapi musibah ini? Musibah yang kita lihat, meskipun kita tidak mengalaminya, tapi kita melihat bagaimana sikap kita. Nah, sikap kita jelas bahwa kita memandang yang namanya musibah itu adalah salah satu dari bentuk ujiannya Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja kita harus memahami bahwa ujian itu kadang bentuknya musibah, kadang bentuknya nikmat, kadang bentuknya kelapangan, kadang bentuknya keamanan. Sehingga termasuk kemudian antara satu manusia dengan manusia lain itu saling menjadi ujian. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah atas biru. Dan jadikan sebagian di antara kalian itu menjadi ujian bagi sebagian yang lain, apakah kalian akan bersabar. Dan sekarang saudara-saudara kita itu di Aceh, di Sumatera Utara, di Sumatera Barat itu sedang dapat ujiannya, bentuknya adalah musibah. Nah, kita juga sekarang mendapat ujian. Ujiannya apa? Ujiannya ketika kita melihat saudara-saudara kita
mendapatkan musibah itu, apa yang akan kita lakukan? Ini juga menjadi ujian. Yang di sana dapat ujian musibah, yang kita mendapat ujian, apakah kita akan peduli, apakah kita akan melakukan sesuatu untuk membantu meringankan musibah saudara-saudara kita. Jadi ini bentuknya adalah ujian. Yang kedua, kemudian kita harus memahami yang namanya musibah ini, ya, sikap yang harus kita ambil itu adalah kita mengambil pelajaran. Yang harus kita miliki adalah kalau kita melihat musibah, itu harusnya kita mampu mengambil pelajaran. Pelajaran yang kemudian Allah Subhanahu wa taala kirimkan kepada kita berupa musibah-musibah yang dialami oleh saudara-saudara kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ghafir ayat yang ke-82, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana 'aqibatul ladzina min qablihim. Maka apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di bumi lalu mereka perhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang sebelum mereka. Jadi mengambil pelajaran dari setiap peristiwa yang kita alami itu sangat penting. Ya. Termasuk kemudian dalam masa musibah ini. Kita harus mampu mengambil pelajaran bahwa kalau Allah Subhanahu wa taala itu mampu menimbulkan atau mampu menciptakan kedahsyatan yang luar biasa di Sumatera Utara, di Sumatera Barat, harusnya kita mengingat bahwa kedahsyatan yang lebih dahsyat lagi itu akan terjadi nanti pada hari kiamat. Pada hari kiamat. Jadi ketika kita melihat musibah itu yang harus kita ingat adalah, oh berarti besok hari kiamat itu kejadiannya akan lebih dahsyat. Dan lebih dahsyat. Kalau kita kemudian sambungkan dengan tadabbur ayat-ayat Quran tentang masalah kiamat, misal di dalam surat Al-Infitar itu wa idzal biharu fujirat, dan ketika air laut itu meluap naik ke atas daratan. Dan ini kemudian kalau kita lihat bencana tsunami, terus kemudian kita juga bermuhasabah tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala mungkin di hari kiamat menjadikan air itu meluap ke daratan yang nyambung. Mungkin dulu kalau kita baca ayat-ayat tentang kiamat, kalau cuma baca saja itu nggak terbayang. Tapi kalau kemudian sambil lihat musibah-musibah yang Allah Subhanahu wa taala itu turunkan kepada manusia, oh ternyata yang bisa terjadi. Maka tadi ayatnya adalah, apakah kita tidak memperhatikan apa yang sudah terjadi pada kaum-kaum sebelum kita. Kanu aktsara minhum wa asyadda quwwah. Mereka itu jumlahnya lebih banyak, wa asyadda quwwah, dan lebih kuat, lebih kaya, lebih kuat, lebih banyak, wa athara, dan kemudian lebih punya pengaruh di muka bumi ini. Fama aghna anhum ma kanu yaksibun, dan kemudian apa yang mereka miliki berupa kekuatan, kekayaan, banyaknya jumlah, itu tidak akan mampu melindungi diri mereka dari bencana yang Allah timpakan kepada mereka, azab yang Allah timpakan kepada mereka. Jadi kalau kita lihat musibah itu harusnya hati kita itu menjadi tawadhu, hati kita itu harusnya menjadi merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Enggak lagi geleng, enggak lagi kemudian sombong, enggak lagi kemudian takabur. Bagaimana yang Allah firmankan, wala tamshi fil ardi maraha, dan janganlah kamu berjalan di atas muka bumi dengan sombong. Kalau kita lihat di TV itu, ya, entah pas tsunami atau likuifikasi di Palu atau kemarin pas banjir, itu kan banyak mobil-mobil mewah itu. Mobil-mobil mewah yang ketimbun oleh air, ketimbun oleh banjir, ketimbun oleh lumpur, ketimbun oleh tanah, dan nggak bisa dipakai lagi. Padahal bisa jadi orang-orang yang pakai mobil itu, ada di antara mereka itu yang kalau jalan di pakai mobil itu beleleng. Pakai mobil, terus kemudian apalagi kemudian aksi besar, ada yang lihat kecil, aksi besar, kemudian terus jalannya mulai dewi, semua suruh minggir, dibel-beli semua. Saat geleleng-gelelengin orang itu, kalau sudah kena musibah ya sudah hilang itu kesombongannya, keangkuhannya, itu sempat hilang semuanya. Atau misal kita juga baca di surat Al-Haqqah, kadzabat Tsamudu wa 'adun bil qari'ah, telah mendustakan kaum Tsamud dan kaum 'Ad tentang hari kiamat.
Fa'amma Samudu fa'uhliku bit-taghiyah. Adapun kaum Samud itu dihancurkan oleh Allah dengan peristiwa yang besar. Apa peristiwa besarnya? Yaitu adalah suara yang menggelegar dan gempa bumi. Bedanya apa sih gempa bumi dulu dengan sekarang? Kalau dulu itu gempa buminya adalah untuk mengadab dan kemudian menghilangkan satu kaum, kayak kaum Samud ini. Wa am'adu fa'uhliku birihin sorsorin adiyah. Adapun kaum Ad, ya, karena mereka mendustakan hari kiamat, itu diazab oleh Allah dengan angin yang kencang, angin dingin yang kencang yang meniup, yang ditimpakan oleh Allah kepada mereka. Sakharaha 'alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma. Yang kemudian Allah timpakan angin dingin itu selama 7 hari, 7 malam, 8 hari. Fataral qauma fiha sor'a, sampai kemudian kaum Ad itu ketika diazab oleh Allah dengan angin itu semuanya pada mati bergelimpangan. Ka'annahum a'jazu nakhrin khawiyah, kayak kemudian kayu-kayu yang lapuk yang Fahal taro lahu min baqiyah. Maka apakah kamu melihat apakah di antara mereka ada yang tersisa? Jadi Allah azab ini kaum Ad dengan angin yang selama 7 malam 8 hari semuanya mati dan tidak ada yang tersisa. Wajah Fir'aunu wa man qablahu wal mu'tafikatu bil khabiyah. Kemudian Allah menceritakan terus datang nih Fir'aun, kemudian kaum yang sebelum mereka, kemudian kaum yang sangat melampaui batas sampai mereka diadab dengan di tanahnya itu dibalikkan, diangkat kemudian dibalik. Ini kaum kami siapa Bapak Ibu? Kaum Nabi Lut yang berbuat LGBT, kemudian diadab oleh Allah, diangkat tanahnya, dibalikkan kampungnya, ditobleke, kemudian dihujani dengan hujan batu. Bil khati'ah, karena kesalahan besar. Apa kesalahan besarnya tadi? Melampaui batas dalam masalah hawa nafsu, menyukai sesama jenis. Inna lamma taqal ma'u hamalnahu fil jariyah. Kemudian Allah juga menceritakan tentang azab yang ditimpakan kepada kaum Nabi Nuh alaihissalam, di mana air itu sampai naik ke gunung. Kita mungkin ketika membaca ayat ini, air kok bisa naik ke gunung? Terus kemudian kalau nggak disambungkan dengan musibah yang kita lihat, itu kadang nggak bisa terbayangkan. Tapi kalau kita lihat kemarin musibah yang ada di Aceh, ada di Sumatera Utara, di Sumatera Barat, kampung-kampung yang di atas gunung itu juga kebanjiran. Saya kemarin baru baca itu pondok pesantren ada di tempat dataran tinggi itu sampai kebanjiran 5 meter. Dataran tinggi itu kalau mau ke pondok itu harus naik. Itu kebanjiran 5 meter. Terus yang ada di dataran rendah itu banjirnya berapa meter? Dan ini di zamannya Nabi Nuh alaihissalam itu airnya juga naik ke gunung, naik ke atas gunung. Jadinya terbayang, kalau dulu kemudian kayak ini kok luar biasa banget, nah air kok bisa naik ke atas gunung. Sekarang sudah terjadi. Walaupun mungkin skalanya tidak sebesar yang dulu terjadi pada kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Inna lamat wal ma'u hamalnakum fil jariyah linaj'alaha lakum, agar kemudian bencana-bencana, azab-azab yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum-kaum sebelum kita itu, linaj'alaha, agar kemudian dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kami jadikan lakum, bagi kalian, bagi kita semua, tadzkirah. Apa tadzkirah? Pelajaran, pengingat. Jadi apa yang terjadi pada kaum-kaum sebelum kita itu semuanya sudah diceritakan oleh Allah di Al-Quran. Tidak semua ya, sebagian besar itu sudah diceritakan oleh Allah di Al-Quran. Mulai banjirnya kaumnya Nabi Nuh alaihissalam, kemudian kaum Ad, kaum Tsamud, kemudian kaum-kaum yang lain yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, kaum Bani Israel. Itu semua diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, linaj'alaha lakum tadzkirah, supaya kemudian kami jadikan azab-azab, bencana-bencana, musibah-musibah, kehancuran-kehancuran itu lakum tadzkirah, bagi kalian itu supaya menjadi pelajaran. Wa ta'ala udhunu wa dan supaya kemudian itu pelajarannya diperhatikan oleh kuping kita. Ya ini yang kedua Bapak Ibu yang dimaksud. Jadi kalau kita lihat musibah itu benar-benar kita ambil pelajaran. Nggak boleh lagi kemudian kita sombong, nggak boleh lagi kita angkuh, nggak boleh lagi kemudian kita
mutung kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh lagi kemudian muncul, Pak, kalau sholat saya enggak sholat bendino kok ora sugih-sugih misalnya. Enggak boleh. Mau sholat kita itu bukan untuk sugih. Sholat kita itu untuk menyelamatkan kita di akhirat. Sugih sugih ya perlu tetap sholat. Lalu kalau orang yang sehat itu sholatnya suruh berdiri. Kalau nggak bisa berdiri suruh duduk. Kalau nggak bisa duduk suruh berbaring. Kalau berbaring nggak bisa bergerak suruh pakai isyarat. Suruh pakai isyarat sampai segitunya. Kok kemudian orang sugih kok malah nggak sholat. Nah ini jadi pelajaran yang harus kita. Dan apalagi kita ya, kita ini kan sudah berpuluh-puluh tahun hidup di dunia dan melihat berbagai peristiwa, mengalami berbagai peristiwa, melihat berbagai peristiwa. Mulai dari tsunami Aceh tahun 2004, kemudian gempa bumi di Bantul tahun 2006, terus kemudian erupsi juga tahun 2004, kemudian 2010 erupsi lagi, 2016 erupsi lagi. Kemudian ada bencana likuifaksi di Palu. Sudah lihat videonya belum? Satu kampung itu tenggelam di tanah. Bukan tenggelam di air, tenggelam di tanah. Gempa, tanahnya bergerak, kemudian satu kampung itu tenggelam di tanah. Jangan nanti cari videonya di YouTube itu. Ngerinya luar biasa. Kok bisa-bisanya ada rumah-rumah, kampung-kampung tenggelamnya di dalam tanah. Jadi tanah yang keras ini tenggelam. Terus kemudian berbagai bencana lainnya di mana, di Cilacap, di Banyuwangi, di Sumatera kemarin ya. Belum lagi kemudian bencana-bencana karena peperangan di negara-negara lain, di Palestina, di Suriah, di Afghanistan, di Sudan, ya, di Nigeria. Ngeri pokoknya. Melihat berbagai peristiwa itu ngeri. Ya. Itu harusnya sudah cukup, ya, sudah lebih dari cukup untuk menjadi pelajaran bagi kita itu supaya nggak geleng di dunia ini. Ya. Supaya kemudian ya fokus kita adalah untuk menyelamatkan diri kita di akhirat. Terus kita juga sama gitu. Sudah berapa kali kita derek layar Bapak Ibu? 10 lebih. Ada berapa teman kita yang sudah meninggal? Layak ke teman seangkatan kita atau teman yang lebih muda itu pernah atau belum? Pernah, bahkan seringnya. Ini juga pelajaran. Nanti yang diumumkan di masjid itu ya lama-kelamaan kita akan dapat giliran. Diumumkan, yang diumumkan pertama tetangga 2 rumah, tetangga 3 rumah, tetangga 1 rumah, lama-kelamaan nanti ada di dalam rumah kita sendiri yang diumumkan. Ya nanti lama-kelamaan juga nama kita yang akan menjadi yang disebutkan di dalam pengumuman. Nah ini harusnya menjadi pelajaran. Nah kemudian yang ketiga, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sikap kita atau apa yang harus kita lakukan ketika kemudian kita melihat musibah. Yang ketiga itu adalah kita banyak-banyak beristighfar, banyak-banyak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-33 berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum." Sesungguhnya dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala itu akan mengadab mereka. Wa anta fihim, dan kamu Muhammad ada berada di antara mereka. Artinya Allah itu tidak akan mengadab kaumnya Nabi Muhammad SAW selama Nabi Muhammad itu masih hidup bersama mereka. Ini jaminan pertama. Jaminan yang kedua, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala akan mengadab mereka sedangkan ada di antara mereka yang masih beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Ibnu Abbas radhiyallahu anhu itu mengatakan tentang ayat ini, kana fihim amanah, bahwa dulu di zamannya Rasulullah Muhammad SAW itu ada 2 pengaman, 2 sebab para sahabat itu aman dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah An-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Pengaman pertama yaitu adalah
adanya Nabi Muhammad yang masih hidup di antara para sahabat. Yang kedua adalah wal istighfar. Kemudian pengalaman yang kedua adalah para sahabat itu selalu beristighfar. Ya, sebagaimana Rasulullah itu beristighfar dalam Riyadhus Shalihin itu 70 kali atau di riwayat yang lain sampai 100 kali. Pada Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yaqbal istighfar. Maka sekarang Rasulullah Muhammad SAW telah meninggal dan yang tersisa yang akan mengamankan kita dari adab itu adalah istighfar. Karena yang namanya istighfar itu minta ampun kepada Allah, itu berarti mengakui bahwa kita itu berbuat kesalahan. Enggak merasa paling benar sendiri, enggak merasa paling suci, merasa paling pinter, tapi kita selalu merasa bahwa kita ini banyak kurangan, banyak melakukan kesalahan. Dan saya jamin orang yang beristighfar dengan sebenarnya beristighfar, banyak melakukan istighfar, itu pasti kalau dikandani nggak pernah ngeyel. Mau yang ngandani itu anak yang lebih muda, mau yang ngandani itu adalah bahkan kata para ulama itu yang namanya tawadhu itu adalah orang itu mengikuti kebenaran meskipun yang ngasih tahu kebenaran itu adalah orang gila yang nggak tahu arah kiblat. Tapi kalau yang dikasih tahu kebenaran dia ngikut. Nah ini kalau kita banyak-banyak istighfar itu akan mudah mengikuti kebenaran. Maka dalam kita kan orang tua itu diandani sama apalagi sama anak itu. Pak orang sholat, cacilik dari barang gitu. Pak nek maam itu tangan kanan atau berdiri. Supaya caci itu mulai rasa kaget dan sebagainya. Ini kadang masih terjadi ke kita ya, masih terjadi ke kita. Kadang karena kita tua, kemudian lebih tua, jadi tidak mau mengindahkan nasihat dari orang-orang yang lebih muda. Jadi istighfar. Dan tadi Rasulullah itu sehari itu 70 kali sampai 100 kali. Ini bisa bermakna dua, bermakna literal, artinya benar-benar Rasulullah itu istighfarnya sampai 70 sampai 100 kali, atau bisa bermakna majazi, ya. Dimana kemudian kalau bangsa Arab itu ingin mengungkapkan sesuatu yang banyak itu dengan ungkapan 70 kali. Misalnya ada sahabat yang ketika perang Uhud mendapat luka sampai 70 luka. Itu bukan berarti biasanya bukan berarti 70 luka beneran, tapi banyak. Dan itu diungkapkannya dengan 70 kali. Artinya Rasulullah itu yang sudah maksum, sudah dijaga oleh Allah dari kesalahan, sudah diampuni oleh Allah dari kesalahan, sudah dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala, masih beristighfar sampai 70 sampai 100 kali atau sampai banyak sekali. Apalagi kita nggak ada yang jamin ke surga, nggak ada yang jamin maksum juga enggak. Setiap hari kalau kemudian kita hitung dosanya banyak sekali. Dan kita sekarang bisa di masjid, bisa saling kemudian saling sapa dengan baik, dan kemudian orang-orang memandang kita adalah orang yang baik karena kemudian datang ke masjid. Ini karena Allah Subhanahu wa taala masih menutupi aib kita. Kalau Allah sudah buka aib kita, ya bisa di atas kepala kita itu ada hitungannya. Orang ini habis melakukan dosa A, B, C, tidak ada yang mau berinteraksi dengan kita. Jijik. Kalau Allah tidak menutup aib kita, itu Allah mereka manusia itu akan jijik dengan kita. Saking banyaknya kesalahan kita. Maka beristighfar supaya kemudian Allah SWT menunjukkan rahmat dari kita itu dengan melindungi kita dari bencana. Yang ketiga, Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, kita harus memahami bahwa yang namanya musibah itu adalah takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sebab syar'i. Semua peristiwa di muka bumi ini itu semua adalah takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Baik peristiwanya itu peristiwa yang baik maupun peristiwa yang buruk. Maka kewajiban kita adalah mengimani bahwa semua yang terjadi termasuk musibah yang terjadi kepada saudara-saudara kita di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat itu adalah bagian dari takdirnya Allah. Dan kita harus mengimani. Sebagaimana Rasulullah sampaikan bahwa salah satu rukun iman itu adalah wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Dan engkau mengimani, meyakini takdir Allah Subhanahu wa taala itu yang baik, yang berbentuk takdir baik maupun yang berbentuk takdir buruk.
Nah, tetapi kita juga harus memahami Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, musibah itu bisa jadi itu juga ada sebab kauniyah atau sebab alaminya, yaitu adalah kalau kita lihat di di Aceh dan Sumatera itu kira-kira yang menyebabkan bencana itu apa Bapak Ibu? Ya, illegal logging. Kerusakan yang disebabkan oleh tangan-tangan manusia. Ya. Dan ini juga masih berhubungan ya, antara sebab syar'i dan sebab kauni itu berhubungan. Bahwa Allah Subhanahu wa taala memang menakdirkan musibah itu terjadi, tapi terjadinya itu lewat hukum sebab akibat yang kemudian disebabkan oleh kerusakan tangan manusia. Maka sikap kita yang selanjutnya adalah hendaknya kita orang muslim itu jangan sampai berbuat kerusakan di muka bumi. Ya walaupun tadi ya kayak sudah dibacakan oleh imam tadi, kita sholat subuh tadi, memang kecenderungan manusia itu suka berbuat kerusakan dan suka menumpahkan darah. Ketika Allah Subhanahu wa taala ingin menjadikan manusia menjadi khalifah, komentarnya malaikat kan ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Apakah engkau ya Allah hendak menjadikan manusia atau makhluk ini jadi khalifah sedangkan mereka itu suka yufsidu fiha, berbuat kerusakan di atasnya, wa yasfiku dima, dan kemudian juga menumpahkan darah. Allah ini a'lamu ma la ta'lamun. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang tidak diketahui oleh mereka. Memang kecenderungan manusia itu suka berbuat kerusakan. Ya. Maka oleh karena itu kemudian kita diperintahnya adalah wala tabghil fasada fil ard, dan janganlah kalian menyebarkan kerusakan di muka bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Memang kita itu punya kecenderungan merusak, tapi kemudian Allah perintahkan kendalikan dirimu supaya kamu tidak menyebarkan kerusakan, karena Allah nggak suka ini orang-orang yang berbuat kerusakan. Jadi kecenderungan kita itu kita kendalikan, dan semua kehidupan kita itu memang dalam atau syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu semuanya berbicara tentang masalah pengendalian diri. Misal nih, kalau kemudian ada orang yang berbuat salah kepada kita diperintahkannya la tabghid, jangan kamu marah. Jadi kita itu disuruh untuk tidak boleh marah. Padahal banyak nggak penyebab marah kita itu sehari-hari. Banyak di jalan ada orang yang sembarangan naik motor, sembarangan naik mobil, bikin marah. Ibu-ibu itu biasanya yang suka bikin marah siapa Bu? Meneng wae salah gitu. Meneng salah, pandang salah gitu. Masak salah, nyasai salah, meneng salah gitu. Tidur salah gitu ya. Nafas saja salah. Bukan kok suara main tuan ngono, ngabur kan salah. Jadi kudu banyak yang membuat kita marah gitu ya. Tapi perintahnya adalah kita disuruh nggak boleh marah, apapun masalahnya kita nggak boleh marah, mengendalikan diri. Di dalam surat apa itu? Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahana nafsa 'anil hawa. Dan orang-orang yang takut kepada kedudukan Rabbnya yang tinggi dan kemudian menahan hawa nafsu, mengendalikan hawa nafsunya, tetap pengendalian diri. Kita memang punya kecenderungan merusak, tapi kita harus mengendalikan diri. Wa kulu wasrabu min rizqillahi wa la tusrifu. Dan makanlah dan minumlah dari rezeki Allah dan janganlah berlebihan. Mengendalikan diri. Maka kita ini mulai dari kita sendiri. Mungkin kita nggak punya perusahaan besar yang sampai illegal logging, yang sampai buat kebun sawit berhektar-hektar, yang buat tambang sawit berhektar-hektar, merusak alam, kemudian tidak lagi mengembalikan kepada alam yang seperti sebelumnya. Tapi paling tidak kita itu juga bisa jadi menyumbang kerusakan alam di sekitar kita. Misal yang kemudian sering terjadi di DIY ini, yang lagi sedang jadi masalah sampai sekarang, yaitu adalah tentang masalah sampah. Di Sleman mungkin nggak begitu terlihat ya, tapi kalau dengan kota ke Bantul itu tadinya jalan-jalan yang bersih, itu sekarang pinggir-pinggir jalan penuh dengan sampah.
Maka ini kita harus mulai dari diri kita. Jangan kita berbuat kerusakan, mulai dari jangan membuang sampah sembarangan. Ya. Jangan membuang sampah sembarangan. Kalau lebih ideal lagi adalah kita mengelola sampah kita. Dipisah nih, yang bisa didaur ulang dipisah, yang berupa sampah organik dipisah. Kalau perlu dijadikan kompos dan sebagainya. Memang butuh effort ya, butuh usaha lebih ya. Tapi insya Allah ini nanti akan berpahala karena termasuk kita menjaga lingkungan. Sama nusamu nih Bapak Ibu, Bapak-bapak yang masih merokok. Yang masih merokok ini juga diusahakan jangan buang sampah sembarangan. Biasanya itu yang dibuang sampah sembarangan itu kalau sedang merokok itu adalah untuk rokok. Terus kemudian abunya, kemudian bungkus rokok. Jadi kalau masih merokok ya kita sebisa mungkin merokoknya kita itu tidak membuang sampah sembarangan. Terus kemudian kebiasaan ini, misal kita naik mobil itu kadang kita merasa yang namanya jendela itu adalah tempat sampah. Jeruk kulitnya dibuang nih jendela, buang jendela kayaknya itu di jendela itu jadi tempat sampah. Kebiasaan kayaknya ini sederhana, kayaknya ini sepele gitu ya. Tapi nanti kalau kemudian terus dilakukan oleh banyak orang dan kemudian tidak segera dihentikan kebiasaan yang semacam ini, mungkin yang merasakan efek negatifnya bukan kita, tapi kemudian anak dan cucu kita nanti akan merasakan efeknya. Di kota itu masih sering tuh orang membuang sampah nggak cuma kota Pak, di DIY, buang sampah di sungai, buang sampah di sungai. Jualan nanti minyaknya dibuang ke sungai. Semacam ini. Kalau kemudian kita bisa menghentikan kebiasaan ini mulai dari sini saja, maka ya insya Allah sampai kita mengajarkan kepada anak kita, kepada cucu kita, sebagai bagian dari kita menjaga lingkungan kita. Memang ya Bapak Ibu, memang bumi ini diciptakan oleh Allah itu untuk kita manfaatkan. Memang untuk manusia. Allah SWT berfirman, "Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan." Dialah Allah yang menjadikan bumi itu dhalulan, menjadi jinak. Dijadikan mudah untuk dimanfaatkan oleh manusia. Memang untuk kita. Kayak tumbuh-tumbuhan itu. Ada yang bisa nanam buah, ada yang bisa nanam padi. Itu bisa rekor-rekor kok bisa nanam padi itu siapa? Tapi itu dijinakkan oleh Allah SWT. Hewan-hewan itu hewan-hewan ternak, hewan-hewan yang kemudian kita ambil susunya, kita ambil dagingnya, yang kemudian jadi tunggangan. Itu semuanya dijinakkan oleh Allah SWT memang untuk kita manfaatkan sebagai sebagai tugas kita jadi khalifah. Cuma memanfaatkannya juga jangan tadi yang berlebih. Karena kalau sudah berlebihan maka yang terjadi adalah merusak. Kalau sudah merusak nanti akibatnya akan dirasakan oleh manusia itu sendiri. Mirisnya yang berbuat kerusakan di Aceh, di Sumatera Utara, di Sumatera Barat itu orang lain, yang merasakan adalah penduduk Aceh, penduduk Sumatera Utara, penduduk Sumatera. Itu yang punya perusahaan itu kira-kira ikut kebanjiran ya? Enggak. Ikut kena lumpur enggak? Enggak. Ya di hotel, ya di rumahnya yang berhektar-hektar itu, mungkin kamar mandinya lebih besar daripada rumah kita. Santai-santai, tapi yang merasakan sesuatu. Nah yang terakhir Bapak Ibu rahmati Allah SWT, sikap kita ketika kita kemudian melihat musibah yang menimpa saudara-saudara kita, baik dia Muslim ataupun non Muslim, itu adalah kita membantu mereka, terutama kemudian kalau terjadi kepada saudara-saudara Muslim kita. Ya. Rasulullah Muhammad SAW itu bersabda, "Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurbatid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurbatil yaumil qiyamah." Barang siapa yang menghilangkan satu kesusahan dari saudaranya mukmin di antara kesusahan dunia yang dialami oleh saudara kita itu, nafasallahu, maka Allah Subhanahu wa taala akan
menghilangkan satu kesusahan, kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, satu kesusahan nanti di hari kiamat. Jadi Allah menjanjikan, kita lihat ini musibah, saudara-saudara kita yang mukmin itu kemudian mereka mendapatkan berbagai kesusahan. Nah, kalau kita kemudian bergerak, kemudian kita berempati, tidak sekedar bersimpati ya, tapi kita berempati sampai kemudian berbuat sesuatu dalam rangka menghilangkan satu kesusahan yang dialami oleh saudara kita itu, maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada kita, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, akan dihilangkan satu kesusahan nanti di hari kiamat. Kesusahan di hari kiamat itu banyak. Itu medeng-medengi semua. Di padang mahsyar itu matahari cuma sejengkal. Kemudian nanti berkumpul semua di padang mahsyar, kemudian didatangkan neraka jahanam. Kemudian hisab yang lama sekali. Kemudian ada sirat yang harus kita seberangi untuk bisa masuk surganya Allah SWT. Dan banyak kengerian-kengerian di hari kiamat itu. Dan nanti ini kalau kemudian kita sergap menghilangkan kesusahannya orang-orang mukmin, termasuk yang kemudian sekarang terjadi di musibah yang terjadi pada saudara-saudara kita di Aceh, di Sumatera atau Sumatera Barat itu, insya Allah itu akan menjadi bagian yang akan dibalas oleh Allah dengan menghilangkan kesusahan kita di hari kiamat. Jadi ini sikap kita itu harus seperti ini, bagian dari ujian tadi. Apakah kita itu kalau diuji dengan melihat musibah yang ditimpakan kepada saudara kita itu, kita bisa berbuat membantu mereka. Dan kemudian di akhir hadis atau dilanjutkan hadisnya ini nanti Rasulullah SAW juga bersabda, wallahu fi aunil abdi maka al-abdu fi auni akhihi. Allah itu akan senantiasa menolong hambanya selama hambanya itu senantiasa menolong saudaranya. Jadi kita nolong itu, kita bantu itu, kita donasi itu, kita kemudian bantu mereka itu tidak mengharapkan balasan dari manusia. Yang kita harapkan itu tadi dihilangkan kesusahannya oleh Allah di akhirat, ditolong oleh Allah, karena itu cukup, lebih dari cukup, lebih dari dunia dan seisinya. Kalau sudah Allah yang nolong, kalau sudah Allah yang mengamankan kita, itu cukup, nggak butuh yang lain. Nggak butuh yang lain, nggak butuh diakui, nggak butuh diupload di media sosial, nggak butuh pencitraan, nggak butuh apapun. Kita nolong terus, kita los. Pamrih kita itu hanya kepada Allah Subhanahu. La nuridu minkum jazaa'a wala syukur. Kita tidak berharap balasan, tidak berharap ucapan terima kasih. Diakui tidak merasa bangga, tidak diakui juga tidak merasa sakit hati. Los, karena kita itu sedang berniaganya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita membantu saudara kita. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kajian kita pada pagi hari ini itu juga dalam rangka penggalangan donasi. Nanti silakan Bapak Ibu sekalian untuk bisa menyisihkan apa yang kemudian Bapak Ibu punya untuk membantu menghilangkan kesusahan saudara kita di Aceh, di Sumatera Utara, di Sumatera Barat. Bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk diri kita nanti supaya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun mungkin diri kita juga lagi kesusahan. Karena memang orang beriman itu salah satu sifatnya itu kan dia itu mau mengeluarkan hartanya dalam kondisi sempit maupun lapang. Sempit lapang itu tetap bantu. Dan ini karakternya orang beriman. Karakternya orang beriman itu memberi. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Ini hadisnya seperti itu. Laisal birra atwa'u lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu. Kamu itu tidak akan sampai pada kebaikan yang hakiki sampai kamu menginfakkan apa yang kamu suka. Tidak sekedar infak biasa, tapi menginfakkan dengan apa yang kita suka. Kalau ngasih makanan, ya makanan yang kita suka, bukan makanan sisa. Ini kedua so, wis kakek tombol ini. Ini kan ini baik ya, tapi kurang baik. Belum sampai pada kebaikan yang hakiki. Kalau kebaikan yang hakiki adalah kita memberikan yang terbaik yang kemudian juga kita suka. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi.
tidak sempurna keimanan seseorang sebelum dia itu mencintai bagi saudaranya itu sebagaimana dia mencintai bagi dirinya. Kalau dirinya itu suka dengan keamanan, suka dengan kenyamanan, suka dengan perdamaian, suka dengan kasih sayang, maka dia juga menginginkan hal yang sama bagi saudara. Kita alhamdulillah bisa pakai pakaian, bisa makan dengan enak, bisa kemudian tidur dengan nyaman. Maka kita juga selayaknya menginginkan hal yang sama bagi saudara-saudara kita di tempat yang lain. Begitu nih Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit yang bisa saya sampaikan tentang apa sih sikap kita yang bisa kita ambil sebagai seorang muslim dalam melihat musibah yang terjadi pada saudara-saudara kita yang sekarang mungkin di Aceh, di Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, dan kemudian nanti mungkin akan terjadi musibah-musibah lain di tempat yang lain. Demikian yang bisa saya sampaikan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, banyak sekali pelajaran yang kita dapatkan dari kajian yang baru saja disampaikan. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada Ustadz Dimas Rizal Fahrudin, Sarjana Pendidikan. Berikutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Bagi jamaah yang ingin bertanya, silakan angkat tangan, kami akan membantu mengarahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya menangkap ada majasi dan ada hakiki, ya Ustaz, khususnya terkait dengan ayat-ayat atau bil makna terhadap teks-teks ayat gitu ya. Tadi juga menyinggung mengenai misalnya di zaman akhir atau mendekati yaumul qiyamah itu matahari berada di atas kepala kita dengan jarak yang sangat dekat atas jengkal. Apakah itu juga bil makna hakiki atau bil makna majasi? Dalam hal ini tujuannya untuk cara mengambil hikmah terhadap setiap peristiwa atau takdir atau qada dan qadar yang terjadi pada kehidupan kita, supaya kita tidak salah memaknai dan tidak mengalami kegagalan dalam kefahaman terhadap setiap ayat, baik itu ayat kejadian, musibah dan seterusnya. Terima kasih Ustaz, ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi Bapak dan Ibu? Ada Pertanyaan? Saya sendiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sedikit saya simak itu, pertanyaan saya ada 3. Jadi yang pertama, kapan waktu paling utama untuk menunjukkan kesabaran yang sejati? Kedua, mengapa para nabi menjadi orang yang paling berat cobaannya? Ketiga, sikap apa yang mencerminkan orang sabar saat mendapatkan musibah datang? Terima kasih Pak Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya mencoba menjawab tadi. Bapak Sinten tadi? Ahmad tadi tentang masalah apakah matahari yang ada jarak yang sangat dekat tadi di padang mahsyar itu apakah bermakna majasi atau hakiki gitu ya. Jadi ini
kejadiannya setelah hari kiamat. Setelah hari kiamat, kemudian dibangkitkan, kemudian dikumpulkan di padang mahsyar. Dan ini para ulama itu menyampaikan bahwa apa yang dimaksud dalam keterangan bahwa matahari itu sejengkal dengan jaraknya dengan manusia itu adalah makna yang hakiki, makna yang sebenarnya, menunjukkan bagaimana beratnya nanti di padang mahsyar. Loh, kenapa kemudian manusianya tidak hancur? Ya karena memang Allah Subhanahu wa taala kondisikan manusianya itu tidak hancur. Allah Subhanahu wa taala kulli syai'in berkuasa atas segala sesuatu. Termasuk kemudian peristiwa-peristiwa besar nanti di hari kiamat. Misal di dalam At-Takwir itu tidak syamsu kuwirat. Ketika matahari itu digulung, matahari itu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu peristiwa yang nanti akan terjadi pada hari kiamat. Termasuk datangnya Dajjal. Kemudian nanti diturunkannya kembali Isa bin Maryam alaihi salam dan sebagainya. Ini makna-makna hakiki yang nanti akan terjadi pada hari kiamat. Menunjukkan begitu dahsyatnya nanti kehancuran di hari kiamat. Dan semoga kita nanti bukan termasuk orang-orang yang mengalami hal tersebut. Allahumma amin. Ya. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, pertanyaannya Pak Bayu. Pertanyaan Pak Bayu, kapan sih waktu sabar yang sejati? Waktu sabar yang sejati kan bisa dicek di hadis di Riyadhus Shalihin itu. Yang namanya sabar itu pada hentakan pertama, pada pukulan pertama musibah terjadi pada kita. Misal nih, kita mendengar berita bahwa orang yang kita cintai itu meninggal, ibu kita meninggal, ayah kita meninggal. Ketika kita mendengar kabar pertama itu apa yang kita lakukan? Kalau yang kita lakukan adalah kemudian kita mengucapkan kalimat tarjih inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kemudian mengkondisikan hati untuk memahami ini adalah bagian dari takdir Allah. Kemudian setelah itu kita berusaha sekuat mungkin menerima terhadap ketetapannya Allah Subhanahu wa taala. Ini sabar. Ini sabar. Kemudian setelah itu diikuti dengan perbuatan-perbuatan yang disyariatkan oleh Allah. Ini sabar. Tapi kalau kemudian setelah kita mendengarkan musibah, kemudian kita berbuat yang tidak berbuat yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Misal kita nangis sampai teriak-teriak, oh, nggak mungkin ibu saya ini 1 jam 2 jam, habis itu kemudian oh ya sudah, saya sabar. Nah ini bukan sabar, sudah telat sabar. Karena sabar itu pada hentakan pertama. Bagaimana kita mengkondisikan hati ini menerima bahwa ini adalah bagian dari ketetapan. Bukan berarti kita nggak boleh sedih, boleh sedih, tapi harus dikendalikan. Sebagaimana Rasulullah Muhammad SAW itu ketika beliau menggendong anaknya Ibrahim bin Muhammad yang meninggal, anaknya Maria Kiptiyah itu, beliau juga menangis. Beliau menangis, tapi sambil di hatinya itu kemudian menerima bahwa ini adalah bagian dari ketetapan Allah SWT. Ini sabar. Tapi harus kita pahami, yang namanya sabar itu bukan diam. Sabar itu bukan diam, bukan tidak melakukan apa-apa, bukan. Yang namanya sabar itu adalah tadi, ketika kita mendapatkan musibah, kita kemudian menerima bahwa ini bagian dari takdirnya Allah SWT, terus diikuti dengan perbuatan yang disyariatkan. Dapat sakit nih, kita sakit lalu kemudian kita mengucapkan ya sudah, ini adalah bagian dari takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu kita berobat itu bagian dari kita. Ada musuh yang menyerang, wah diserang kita, misal nggak tahu, mungkin Israel, mungkin kekurangan musuh terus kemudian nyerang kita, ngirim pasukan, bentuk dari sabar ketika diserang musuh ya kita melawan, kita berjihad, itu bentuk dari sabar. Karena kemudian kalau kita bahas panjang itu sabar itu ada berbagai macam, sabar dari musibah, sabar dari menahan diri dari kemaksiatan, sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sabar dalam belajar, ada 4. Kemudian yang kedua,
saya lihat catatannya. Mengapa para nabi yang paling berat cobaannya? Nah, ini ada ayat yang bagus sekali dalam masa ini. Afahasibatum an tadkhulul jannah. Apakah kalian semua itu merasa akan masuk surga? Walam yatikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Padahal belum datang kepada kalian cobaan sebagaimana yang menimpa pada orang-orang sebelumnya. Masahumul ba'sa wad-dharra wal zulzil. Mereka kena ditimpa dengan musibah, dengan cobaan, dengan kesusahan. Hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina ma'ahu. Sampai saking beratnya musibah, bencana atau ujian yang dirasakan oleh umat-umat sebelum kita itu sampai rasulnya dan orang-orang yang bersama mereka itu sampai mengatakan mata nasrul. Kapan pertolongan Allah itu datang? Alla inna nasrallahi qarib. Ingatlah pertolongan Allah itu dekat. Jadi Rasul saja ini diceritakan di sini Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW itu sabarnya luar biasa. Tapi saking beratnya ujian yang dialami oleh Rasulullah Muhammad SAW itu sampai beliau mengatakan mata nasrul. Kapan pertolongan Allah itu datang? Lalu Allah ingatkan Allah inna nasrallahi qarib. Ingatlah sungguhnya pertolongan Allah itu datang. Nah, kenapa kemudian Nabi, orang-orang yang merupakan pilihannya Allah SWT, orang-orang yang paling dicintai oleh Allah itu kemudian diuji oleh Allah SWT dengan ujian yang paling berat? Ini adalah hadis dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi atau Imam At-Tirmidzi. Idza aradallahu bi'abdihi al-khaira ajjala lahu al-'uquba fid dunya wa idza aradallahu bi'abdihi syarri amsaka 'anhu bi dhanbi hatta yuwaffa bihi yaumil qiyamah. Jika Allah menginginkan kebaikan pada hamba, Dia akan menyegerakan hukumannya di dunia. Menyegerakan hukumannya di dunia. Ya, bisa jadi kemudian ujian yang datang ke kita, sakit atau kemudian berbagai kesusahan yang datang kepada kita, itu adalah merupakan bagian dari Allah menyegerakan hukuman kita di dunia atas dosa-dosa kita. Sehingga kalau tadi disuruh milih Bapak Ibu, milih dihukum di dunia atau di akhirat? Ini jawaban yang benar. Jawabannya adalah tidak milih. Ini jawaban yang diajarkan oleh Rasul. Tidak milih. Jawabannya adalah kita meminta ampunan Allah SWT. Tapi tidak dilalah kudu. Misal kudu. Tapi jawabannya benar. Kita nggak boleh milih. Ini ada hadisnya saya tapi lupa yang mana. Tapi kalau disuruh milih, terus saja kita akan pilih hukuman di dunia. Ya, misal kita berdosa dihukumnya sakit 3 hari, itu lebih ringan daripada harus mampir dulu di neraka. Maka oleh karena itu Bapak Ibu, ini yang harus saya ingatkan berkali-kali kalau saya ngisi pengajian itu. Kalau ada orang yang kita kenal baik, atau mungkin ahli ilmu, atau mungkin takmir masjid, atau kemudian ahli ibadah, ketika meninggal, kok dia harus mengalami sakit selama berminggu-minggu, atau sakaratul mautnya susah, atau sakitnya lama. Jangan kemudian ada muncul dalam pikiran kita ini, mau ngapain kok mati ini susah, gitu. Kadang kita berpikir kalau ada orang yang matinya susah itu berarti dia orang yang penuh dosa, orang yang atau kemudian orang yang berarti ini aslinya berarti dia orang yang jelek misalnya. Yang kayak gitu bisa jadi sakitnya lama itu sebelum meninggal itu adalah bentuk dari Allah menggugurkan dosa-dosanya supaya ketika meninggal itu tidak lagi ada tersisa dosa-dosanya. Luar biasa. Tapi itu takmir jauh kenangan. Jauh. Takmir saya, takmir masjid saya. Oh enggak. Ya, takmir masjid saya dulu di kota itu luar biasa gitu. Takmir masjid di kota itu luar biasa, baik sekali Kota ilmunya. Jogja atau kota mana? Kota Palu. Ini kejadian nyata. Palu ya, Palu. Bukan Jogja Pak. Bukan. Bukan sini gitu, bukan. Alhamdulillah. Kalau sini insya Allah husnul khotimah. Amin. Tapi ini kita sebenarnya
tidak muncul asumsi bahwa kalau orang yang meninggalnya susah itu bisa jadi berarti dia orang yang jelek gitu ya, atau orang yang buruknya. Bisa jadi tadi ya. Makanya dulu ada saya pernah membaca tulisan yang bagus sekali. Beliau mengibaratkan begini, orang itu di dunia itu diuji dengan berbagai ujian itu supaya kemudian nanti di akhirat itu sudah tidak tersisa lagi dosa. Sehingga ketika dia nanti masuk dalam surga itu nanti kayak orang yang buka puasa. Dhahabat dhumabu wabtalatil murutu watabadal ajr. Orang yang puasa itu panas, haus dan sebagainya itu pokoknya berat ya. Tapi begitu buka puasa, minum teh hangat Seperti apa Ustaz? Lanjut. gelap gitu. Langsung kemudian semua kesusahan yang dia alami selama di sehari itu semuanya lupa. Dhahabat dhumabu telah hilang, yang namanya haus. Wabtalatil murutu terompongan serasa. Sama nanti ketika kita masuk surga di dunia, dilempar sana, lempar sini, ujian satu belum selesai, datang ujian yang lain, anak sakit pertama, yang kedua ikut sakit, dan ketika sakit selesai semuanya, bapak ibunya gantian sakit, masuk sini, masuk sana. Wow. Ini kemudian kalau kita sabar, tambah taat, tambah banyak berdoa kepada Allah SWT, ketika kita meninggal, masuk surganya Allah SWT, semua kesusahan di dunia itu semua lupa. Wes kerja nyes, delok bidadari pada lari-lari. Itu udah lupa. Itu ada hadisnya, Bapak Ibu bisa cek di Riyadhus Shalihin. Ada orang di antara orang yang paling sengsara itu besok di kiamat hari akhirat itu Allah akan memanggil orang yang paling sengsara di dunia. Tapi termasuk ahli surga. Sengsara ini paling mungkin dari mulai lahir langsung nangis, meninggal juga nangis, saling sengsaranya. Sengsara terus itu dipanggil di akhirat, tapi dia termasuk ahli surga. Terus dimasukkan ke dalam surga sejenak, mulai dikeluarkan, mulai ditanya sama Allah, "Wahai fulan, apakah kamu pernah sebelum ini merasakan kesusahan?" Orang ini jawabnya, "Belum pernah ya Allah." Sudah lupa kesusahan yang dulu dialami di dunia itu sudah lupa gara-gara tadi makhluk berlabuh ke dalam surga. Makanya kita sabar. Wis berat-beratnya ujian itu pada akhirnya di dunia itu apa? Mati lah. Wis sabar aja. Wis enggak usah mulutnya dulu, enggak usah. Wah, apa ini yang terjadi pada saya? Ya semua pasti itu terjadi pada kamu. Semua mengalami. Ya. Jadi mulutnya itu kita kendalikan, hati kita kondisikan sabar. Sebentar lagi. Sama kayak kemudian kalau kita itu dapat berbagai kelapangan kok jauh lelek. Kalau itu malah menjadikan kita jauh dari Allah itu, nanti itu tadi di akhirat itu terusannya hadisnya itu Allah itu terus memanggil orang yang paling bahagia di dunia, tapi termasuk ahli neraka. Paling bahagia, nggak pernah sakit mungkin atau mungkin kaya raya, bojone akeh mungkin ya. Paling bahagia, tapi termasuk ahli neraka, termasuk penghuni neraka. Sama dimasukkan ke dalam neraka sebentar, dikeluarkan lagi. Ditanya sama Allah, "Wahai fulan, pernah nggak kamu sebelum ini merasakan kenikmatan?" Nggak pernah ya Allah, sengsara semua, lupa semua. Di dunia itu sejenak itu lupa, gara-gara masuk ke dalam neraka sebentar aja. Kayak trauma itu, orang yang kalau trauma itu kan semuanya sudah lupa. Lihat ngerinya luar biasa, api di mana-mana, panas di mana-mana, wah orang digiles, orang dilalah dengan Masya Allah. Jadi ujian itu kita syukuri kalau tadi ujian. Walaupun ujian tadi bentuknya kadang baik, kadang buruk. Terus yang ketiga tadi saya lupa. Sikap yang apa yang harus kita lakukan ketika sabar? Ketika sabar tadi ya, kalau kemudian ucapan kita ya tadi kalimat tauhid. Kalau ini bentuknya musibahnya, itu kalimat tauhid innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus kemudian mengkondisikan hatinya, paling penting mengkondisikan hati supaya kita menerima bahwa ini bagian dari takdir Allah SWT. Qadarallahu wa masya'a fa'al, ini sudah bagian dari takdir Allah dan Allah berkuasa berkehendak apapun yang mau Dia lakukan. Pasrah berarti bahwa ini bagian dari takdirnya Allah. Atau kita tidak bisa lari dari takdirnya Allah. Pasrah, diterima. Nah setelah itu kemudian diikuti dengan perbuatan yang disyariatkan oleh
Ini yang penting ya. Kalau saudara kita meninggal ya diurusi, kalau kita sakit ya berobat, kalau kemudian harta kita hilang kita lapor polisi, bagian dari sabar. Ya. Sambil kemudian dia menerima bagian dari takdirnya Allah SWT. Allah Ta'ala anak sholatnya. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan. Saya kira cukup ya. Ada lagi Pak Ustaz? Makanya jadi saya bingung lagi. Jadi Pak Ustadz pada saat menanyakan pertanyaan, saya juga menyampaikan pertanyaan kepada Pak Ustadz. Pak Ustadz langsung menyebut nama saya, sedangkan saya belum perkenalkan diri. Karomah. Ya, betul nggak tadi ya? Terus dengan Pak Ketua saya, Pak Ahmad, menanyakan dengan Bapak siapa, tapi saya kok bisa langsung gimana tadi pertanyaan Pak Bayu? Saya belum kenalan dengan Bapak langsung. Padahal namanya Asar ya itu. Iya. Sekalian juga Pak Ketua izin menyampaikan, mumpung ada jemaah kita di sini dengan dari bidang pengkaderan dan kepemudaan, nanti kan ingin membangun suatu relawan ya Pak. Nanti kita akan sponsori rompi yang seperti ini. Nanti ada Asar Immunity sama di sininya Al Hikmah Production Pak. Ini contoh, tadi saya udah mumpung ada perwakilan dari Mas Kinan kan dari pengkaderan yang akan actionnya di bulan Januari. Ini contoh dari rompi yang nanti akan kita berikan ke relawan Al Hikmah Juruksari seperti ini. Jadi nanti di sini ada Al Hikmah Juruksari. Nanti kita kerjasama belajar dengan Asar Immunity untuk melakukan bantuan-bantuan kemanusiaan seperti itu. Itu ada tulisan Kesatria ya? Ya, jadi mungkin yang partnernya mereka. Berarti di situ tambahin Al Hikmah Kesatria Baca Islam. Boleh Pak. Baik, terima kasih atas waktu dan tempatnya Pak Ketua. Lanjut lagi Pak Ustadz, terima kasih sudah mengenal diri saya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat door prize nanti. Ini saya jelaskan biar nggak jadi fitnah. Tadi saya dikenalkan oleh Bapak ini, Pak saya belum kenal Pak Pak Sidik nih. Tadi bilang Pak Sidik itu Pak Bayu, salah satu pakar di sini. Cukup. Terima kasih atas pertanyaan dan jawabannya sangat bermanfaat. Semoga menambah wawasan dan memperkuat keimanan kita. Hadirin yang dirahmati Allah, tibalah kita di penghujung acara. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ustadz Dimas Rizal Fahrudin, Sarjana Pendidikan, kepada seluruh panitia, serta seluruh jamaah yang telah hadir sejak pagi. Semoga apa yang kita dapatkan menjadi amal jariah dan membawa keberkahan dalam hidup. Saya Oksa selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ada sedikit video mengenai Sumatera ya Bapak dan Ibu, mungkin kami akan tampilkan sedikit. Mohon izin, persilakan Mas Niko. Ini yang disampaikan oleh Pak Ustadz tadi bukan air banjirnya tapi lumpur ya, tenggelam dengan lumpur.
Kini proses verifikasi dan pencarian masih terus dilakukan. Distribusi bantuan terus diluaskan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Tim Asar Unity terus bergerak ke lokasi-lokasi terdampak, menempatkan bantuan dan diletakkan di fase yang terdampak bencana. Jangka daerah-daerah terisolir longsor hingga ke pelosok, menembus banjir longsor dan mengeluarkan mereka yang terjadi korban. Dengarlah cerita saudara-saudara kita di sana. Mari kita bergerak mengarah bantuan bersama. Kini bantuan berupa beras, sembako, air bersih, pakaian, dan senjata melalui posko asal dilakukan di kota Anda. Tanggap bencana, asal Unity. Ya, izin Bapak Ibu jemaah Hikmah Jeruk Sari. Sebelumnya perkenalkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Niko dari Lembaga Amin Zakat Asar Humanity, perwakilan DIY. Matur nuwun atas waktu dan kesempatannya pagi hari ini bisa bersilaturahim bermuajah bersama jemaah Masjid Al Hikmah Jeruk Sari semua. Matur nuwun kepada Bapak Takmir dan seluruh jajarannya serta Bapak Ibu semua yang sudah memberikan kesempatan bagi kami. Ya, ini tadi mungkin sekaligus memperkenalkan selain Lembaga Amin Zakat Asar Humanity, kami punya wadah kerelawanan namanya Kesatria. Singkatannya Kesatuan Aksi Relawan Indonesia. Jadi satu organisasi di sayap, organisasi sayap berisi relawan-relawan Asar Humanity. Jadi ini tadi video yang kita putarkan adalah gambaran mengenai program tanggap darurat bencana yang saat ini secara masing-masing provinsi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat diperpanjang masa tanggap daruratnya masing-masing sampai tanggal 20-an, masing-masing berbeda. Tapi yang paling lama sampai tanggal 25 Desember. Karena masa tanggap darurat ini ditetapkan mengikuti dinamika di lapangan, apakah masyarakat sudah bisa pulih atau belum, apakah bisa dianggap selesai tanggap daruratnya atau belum. Dan ternyata kondisi sampai saat ini sebagaimana yang sudah disampaikan Mas tadi waktu di awal, saudara-saudara kita di sana bencananya mungkin yang namanya banjir dan longsornya mungkin sudah selesai kejadiannya. Tapi kondisi saudara-saudara kita di sana belum dapat pulih dan bahkan untuk beraktivitas normal saja juga masih kesulitan karena banyak jalan, banyak jembatan yang putus akibat banjir maupun longsor, sehingga masih banyak titik-titik terisolir yang hanya bisa diakses dengan, tadi mungkin di video juga ada, misal seperti jembatan diseberangkan dengan tali gitu, ataupun juga titik-titik longsor yang hanya bisa ditembus dengan jalan kaki karena kendaraan belum memungkinkan untuk masuk, menunggu disingkirkan dengan harus bisa menggunakan alat berat. Itu yang sekarang kondisi yang terjadi walaupun sudah dua pekan berjalan begitu ya dari kejadian di tanggal 25 November. Ini ada beberapa kondisi lanjutan, video lanjutan mengenai kondisi yang terjadi di sana, mungkin sedikit memberikan gambaran. Semuanya hancur. Mereka, kami sekeluarga amankan, selamatkan, kakak-kakak di mana kak? Puji, kami selamat di ini. Semua kami selamatkan, semuanya lah itu kata. Akses jalan semua terputus, kami cuma ada telur, yang ada tinggal semakan hidup berapa? Ada yang tersisa ini cuma baju di badan, makan, hidup, bersihkan, dan lagi makan. Air itulah yang kami pasang, berarti sekarang kami bisa dan semua antara kedua di negara sana.
kondisi pengungsian masih serba terbatas dengan peralatan seadanya gitu. Jadi ketika bencana mungkin ada yang keluarganya kehilangan juga, tapi yang selamat pun saat ini kondisinya masih belum bisa bernafas lega begitu. Jadi tempat tinggal sudah hanyut, tersapu gitu, ataupun ada yang masih terendam. Sementara masih tinggal di tenda-tenda yang hingga saat ini pun padahal di sana juga masih hujan. Dari BMKG juga menyatakan bibit siklon itu masih terus tumbuh di sebelah barat Sumatera. Jadi hujan itu masih terus berlangsung di sana. Ini gambaran di daerah paling parah terdampak banjir di Aceh Tamiang yang mungkin dulu sempat viral, bahkan truk bisa di atas truk gitu. Dampak dari banjir. Sehingga kalau dikatakan tsunami kedua, ya mirip. Kalau dulu ketika tsunami kapal naik ke daratan. Dan sekarang truk, mobil hanyut semua. Dan ini yang terdampak longsor. Ini hanya bisa diakses dengan jalan kaki, kendaraannya tersebar. Ini untuk ke daerah Aceh Tengah, Bener Meriah dan Gayo Luwes. Nah, kami melihat kondisi itu mengirimkan relawan yang mengakses daerah-daerah terisolir. Relawan-relawan kami berjalan untuk menembus daerah yang terisolir itu jalan kaki, Bapak Ibu. Kami GBM dan masyarakat kita kurang lebih ada 7.000 yang melalui ber-16 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pahlawan kebaikan saat ini tim Asal Aceh menerjunkan ekskavator yang akan menembus sampai ke belakang dari medannya demikian. kita akan menyambut kedatangan pesawat yang membawa logistik. Hari ini kawan-kawan rela berjalan kaki berkilo-kilometer dengan tujuan membantu saudara-saudara kita yang ada di dataran tinggi Gayo. Saya ingin bergabung dengan ekspedisi ini dan melihat banyak saudara-saudara kita di sana itu yang tidak mendapatkan makanan yang cukup. Hari ini insya Allah kita akan menuju ke Benaria sama Fatimah untuk membagikan logistik para saudara kita yang membutuhkan. Yang mana kita membawa logistik dan perawatan. Agar pergi dan pulang dengan selamat. Kita akan mulai mendistribusikan logistik di dataran tinggi Gayo. Mohon doanya supaya kawan-kawan yang kita kirimkan hari ini selamat di perjalanan dan selamat sampai pulang kembali ke Aceh Utara. Dari Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, kami menyampaikan pesan ini untuk Indonesia. Alhamdulillah infonya teman-teman yang berjalan kaki ke Taneman dan Bener Meriah sudah bisa sampai ke lokasi dengan selamat. Walaupun di tengah perjalanan itu sempat hilang kontak juga. Dan kita kirim Starlink dari Jakarta untuk bisa mengontak di sana. Jadi kondisi saat ini seperti itu, Bapak Ibu, masih banyak daerah yang terisolir. Kita bisa bayangkan untuk mengakses kebutuhan logistik itu harus jalan kaki dengan medan pasca longsor yang licin, lumpur yang tebal 11 km pulang balik begitu. Masih bantuan kemanusiaan masih sangat ditunggu. Kenapa tidak pakai pesawat? Mungkin ada pertanyaan seperti itu. Pesawat bisa, tapi pengalaman yang terjadi ketika hanya diturunkan pesawat tanpa ada tim yang membantu distribusi, yang terjadi malah chaos. Jadi malah berebut semua sehingga distribusinya tidak merata dan malah justru dikhawatirkan akan terjadi kericuan. Sehingga tim relawan ini tetap harus diturunkan untuk membantu mendistribusikan bantuan secara lebih teratur dan lebih merata, serta bisa menjangkau
masyarakat yang lemah begitu. Masyarakat yang lemah baik lansia maupun anak-anak ibu hamil yang tentu tidak akan bisa ikut rebutan kalau misalnya terjadi kondisi yang chaos atau ricuh. Nah, ini yang terjadi di sana. Kami membuka kesempatan dari takmir masjid kemarin membuka peluang amal untuk mengumpulkan donasi yang diperpanjang. Dulu rencananya sampai awalnya sampai ini ya, antara ini gitu. Dulu awalnya 2 pekan, sepekan 2 pekan begitu. Cuma melihat dinamika di lapangan yang terus terjadi, yang kondisinya ya sangat lambat untuk terjadi pemulihan. Bantuan kemanusiaan ini menjadi nafas panjang Bapak Ibu. Kita perlu nafas panjang, perlu untuk menyisihkan apa yang dititipkan Allah kepada kita yang mungkin sebagiannya memang dimaksudkan untuk jadi ujian bagi kita. Bagaimana ketika kita melihat saudara-saudara kita yang membutuhkan, apa yang akan kita lakukan. Nah, ini nafas panjang ini yang diperlukan untuk membantu saudara-saudara kita di sana. Maka dari takmir Masjid Al-Hikmah Jurumsari berinisiatif mengadakan penghimpunan donasi dan juga masa pengumpulannya diperpanjang sampai akhir tahun atau akhir bulan ini begitu. Dengan harapan lebih banyak yang bisa kemudian tersentuh oleh ajakan ini, lebih banyak yang bisa terhibur dan lebih banyak yang bisa terbantu nantinya. Serta ini jadi nafas panjang kita. Biasanya Bapak Ibu kalau kami di lembaga kemanusiaan ketika ada kebencanaan seperti ini, paling bantuan itu banter-banternya sepekan 2 pekan pasca berita meledak. Ketika beritanya booming, viral begitu, paling sepekan ke depan, 2 pekan ke depan itu bantuan banyak-banyaknya masuk. Tapi setelah itu sifat manusia yang mudah lupa gitu. Sehingga kita mungkin lupa bahwa saudara-saudara kita di sana belum pulih gitu. Sekarang sudah 2 pekan pasca bencana, di sana akses saja belum bisa sepenuhnya terbuka. Bahkan listrik di kota Banda Aceh yang saja itu kemarin kita lost kontak dengan tim yang ada di Aceh keseluruhan karena 2 hari padam. Listrik 2 hari padam di kota Banda Aceh. Itu Banda Aceh yang dampak pasca bencananya itu paling minim untuk ibu kotanya. Nah, ini apalagi di daerah-daerah yang masih terisolir. Ini baru juga gambaran di Aceh, belum lagi nanti di Sumatera Utara dan juga di Sumatera Barat. Hal yang kayak saya tampilkan tadi memang sebagian besar paling parahnya ada di Aceh, tapi tidak menutup di Sumatera Utara, daerah Tapanuli, daerah kota Sibolga itu juga sama parahnya, dan juga di Sumatera Barat di desa Salare Air, artinya selaras dengan air gitu. Karena di desa itu memang dilintasi sungai, tapi saat ini desanya rata. Jadi saya nggak bawa videonya, tapi di Salare Air itu desanya sekarang rata. Padahal dulunya penuh dengan rumah, penuh dengan pemukiman, tapi sekarang sudah tertutup lumpur semua. Bahkan 70 orang hilang saat itu. Nah, sekarang bertahap ditemukan sudah dalam kondisi meninggal. Masih banyak yang hilang dan korban jiwa yang saat ini terhimpun dari 3 provinsi itu sudah menembus 1.000 korban jiwa yang sudah ditemukan. Nah, masih ada 100-an korban lainnya yang belum ditemukan, masih hilang. Ya, kami mohon untuk dukungannya, bukan hanya sekedar donasi ya Bapak Ibu, juga doa. Karena menurut saya korban jiwa ini berjatuhan bukan hanya saat kebencanaannya, tapi kemarin kami pun juga ada berita relawan kami ada 2 orang yang meninggal dunia saat distribusi kecelakaan distribusi bencana. Jadi di jalan turun masuk jurang ada 2 orang relawan di Aceh Timur yang meninggal dunia. Dan ada pula juga
ketika akses-akses yang terisolir ini tidak segera bisa dibuka, ada korban jiwa juga yang meninggal karena kelaparan, dan itu real. Mungkin pemberitaannya belum banyak, tapi kami dapat info harian itu ada yang meninggal juga karena kelaparan. Dan ini jadi semoga jadi makin ketergerakkan hati kita untuk berusaha meringankan beban saudara-saudara kita yang terdampak di sana, dan semoga apa yang dikatakan Ustaz Dimas tadi, menolong maka tertolong. Jadi kita menolong semata-mata menolong mengharapkan keridhaan Allah, insya Allah kita pun pada gilirannya nanti akan ditolong. Entah kemudian di yaumil akhir kelak diringankan dari hambatan-hambatannya, ataupun juga di dunia dari arah yang tidak disangka-sangka, Gusti Allah akan balas. Nah, mungkin itu yang sedikit yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Pak Bayu. Mohon maaf bila terdapat salah dan khilafnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Iko atas waktunya. Saya kira sekian Bapak dan Ibu. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.